Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kita akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dan kognitif di masa pertengahan dewasa. Nah, kelompok ini beranggotakan dengan Putri Melinda dan saya sendiri, Reja Fauzi Pamungkas, selaku moderator. Dalam perubahan fisik, ada fungsi sensoris dan psikomotorik. Lalu ada perubahan struktural dan sistematik, otak pada parubaya, fungsi-fungsi seksual dan reproduksi. Nah, presentasi perubahan fisik ini akan dijelaskan oleh Putri Melinda. Kepada Putri Melinda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Reza Fauzi Pamungkas selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan pada fisik. Yang pertama yaitu perubahan di fungsi-fungsi sensoris dan psikomotorik. Dengan bertambahnya usia, hal ini menjadi hal yang umum bagi orang dewasa untuk mengalami penurunan persepsi, termasuk pendengaran dan kesulitan penglihatan. Dari masa dewasa muda hingga tahun-tahun pertengahan, perubahan sensoris dan motorik hampir tidak dapat diamati. Terjadi pada beberapa individu yang memasuki pertengahan dewasa, menurunnya kemampuan-kemampuan pada fisiknya. Nah, beberapa kemampuan yang berkurang pada masa pertengahan dewasa pada fisiknya, diantaranya yaitu yang pertama rabun dekat. Nah, rabun dekat ini terjadi pada masa dewasa dan bisa juga terjadi pada masa muda. Lalu kejadian rabun jauh, lalu kemudian presbikusis. Nah, presbikusis ini normalnya adalah keterbatasan pada daya tangkap suara dibandingkan yang digunakan dalam berbicara. Berkurangnya fungsi pendengaran berjalan terus 2 kali lipat lebih cepat pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. Lalu selanjutnya, pengurangan kemampuan yaitu berkurangnya sensitivitasnya pada sentuhan, lalu kemudian kehilangan ketahanan, dan yang ketujuh ketangkasan manual atau refleks. Selanjutnya, otak pada parubaya. Nah, terjadi juga perubahan pada fisik yaitu mengenai otaknya. Penuaan pengalaman otak menurun di beberapa area, dan hal ini khususnya benar untuk tugas-tugasnya yang meminta waktu reaksi yang cepat atau menghadapi tugas yang beragam. Atau bisa lebih singkatnya, otak ini tidak dapat multitasking pada masa pertengahan dewasa, atau reaksi otaknya menjadi lebih lambat. Lalu kemudian ada perubahan struktural dan sistematik. Individu usia pertengahan cenderung memperoleh peningkatan berat sebagai hasil akumulasi lemak tubuh dan kehilangan tinggi karena penyusutan bentuk intervertebral. Nah, apa sih intervertebral ini? Intervertebral merupakan suatu struktur yang fleksibel, terletak di tulang belakang, mempunyai fungsi yang sangat penting bagi tubuh kita, yaitu untuk membuat manusia bisa tegak, berdiri, dan untuk membuat manusia bergerak. Nah, ada beberapa dampak dari intervertebral yang terjadi pada masa dewasa pertengahan, yaitu pada masa pertengahan dewasa, tubuh tidak lagi bertambah tinggi karena penyusutan tadi, dan juga pada masa pertengahan dewasa ini rentan terkena sakit pinggang karena terjadinya sakit pinggang ini dikarenakan saking menyusutnya intervertebral akan berpengaruh pada sakit pinggang. Lalu selanjutnya, yaitu fungsi-fungsi seksual dan reproduksi. Nah, fungsi-fungsi seksual dan reproduksi ini terbagi kepada dua, yaitu pada wanita dan pria. Pada wanita, penurunannya klimakterik atau klimakterik merupakan suatu istilah yang menjelaskan peralihan hidup di masa paruh baya yang mempengaruhi berkurangnya kesuburan. Nah, klimakterik ini diartikan sebagai kesuburan pada masa dewasa pertengahan akan mulai berkurang karena usianya yang bertambah dan organ-organ tubuh atau fisiknya menurun, maka klimakterik pun berpengaruh untuk menurun, yaitu kesuburannya yang menurun. Lalu yang
Selanjutnya yaitu menopause. Menopause ini terjadi saat usia parubaya, umumnya di akhir 40-an atau 50-an, yaitu saat haid perempuan seluruhnya berakhir. Jadi yang biasanya setiap bulan wanita ini mengalami haid, memiliki periode haid, maka pada saat menopause akan berhenti untuk terjadinya haid atau menstruasi. Lalu kemudian dampaknya apa sih gitu di awal-awal terjadi menopause? Tentunya ada dampak yang terjadi pada menopause, yaitu hot flashes. Hot flashes ini yaitu penyusutan estrogen yang akan berdampak pada panas, mual, letih, serta jantung yang berdetak cepat. Pada awal-awal masa menopause, hal-hal tersebut rata-rata terjadi pada masa pertengahan dewasa untuk perempuan. Nah, untuk pria, yang pertama yaitu penyusutan tingkat testosteron. Penciptaan testosteron mulai menyusut sekitar 1% per tahun sepanjang masa dewasa. Menengah serta jumlah mani umumnya secara lama-lama pula akan menyusut. Lalu yang kedua yaitu perubahan hormonal. Perubahan hormonal ini terjadi pada laki-laki parubaya, dapat menyebabkan disfungsi ereksi atau ketidakmampuan untuk menggapai serta mempertahankan ereksi yang mempengaruhi terhadap kepuasan performa intim. Lalu yang terakhir, pada fungsi-fungsi seksual dan reproduksi untuk laki-laki yaitu disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi ini bisa dikatakan tidak dapat ereksi. Karena pada umumnya laki-laki akan mengalami ereksi. Nah, terjadi pada masa pertengahan dewasa ini laki-laki sudah mulai tidak dapat ereksi. Yaitu penyebabnya masalah fisiologis seperti memiliki histori perokok berat, hipertensi, dan diabetes, dan lain-lain. Maka jika pada masa mudanya memiliki histori-histori tersebut, penyakit-penyakit tersebut, maka akan berpengaruh pada masa pertengahan dewasa, yaitu tidak dapat atau mengalami disfungsi ereksi. Nah, di sini ada kesehatan fisik dan mental. Yang pertama yaitu tren kesehatan di usia pertengahan, yaitu menyusutnya pertumbuhan fisik adalah tanda telah tibanya masa dewasa pertengahan. Lalu, perilaku yang memengaruhi kesehatan, banyak orang yang lewat masa dewasa menengah tanpa terserang penyakit ataupun permasalahan kesehatan yang menetap. Lalu kondisi sosial ekonomi dan kesehatan, individu dengan sosial ekonomi rendah cenderung memiliki kesehatan yang buruk, harapan hidup yang pendek, kebanyakan aktivitas dibatasi oleh penyakit kronis, kesejahteraan yang rendah, dan terbatasnya akses kesehatan dibandingkan individu dengan SE yang tinggi. Lalu ras atau etnis dan kesehatan. Sebagaimana di masa dewasa muda, keseluruhan angka kematian di usia pertengahan lebih tinggi pada individu. Lalu kemudian gender dan kesehatan. Pada gender dan kesehatan, perempuan memiliki kesempatan hidup jauh lebih lama yang dihubungkan dengan perlindungan genetis dari kromosom X kedua, yaitu jika dibandingkan laki-laki yang tidak memilikinya. Dan sebelum menopause memberikan efek menguntungkan pada hormon estrogen perempuan, terutama pada kesehatan kardiovaskular. Lalu stres di usia parubaya. Stres ini seringkali menyebabkan dampak yang negatif yang merugikan kesehatan orang di masa dewasa menengah. Nah, pada emosi dan kesehatan, emosi positif dapat melindungi perlawanan terhadap perkembangan penyakit. Lalu yang terakhir yaitu kesehatan mental. Orang dewasa atau parubaya lebih mungkin mengalami distres psikologi serius, yaitu kesedihan yang berlebihan, rasa gugup, putus asa, dan rasa tak berharga sepanjang waktu daripada orang dewasa yang lebih muda atau yang lebih tua. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Putri atas penjelasannya. Nah, sekarang perkembangan kognitif akan dijelaskan oleh saya. Oke, di perkembangan kognitif ini ada perbedaan kognisi dewasa, kreativitas, dan yang ketiga ada pekerjaan dan pendidikan. Boleh di next, Putri?
Oke, perbedaan kognisi dewasa. Nah, di sini tuh beberapa ilmuwan perkembangan menemukan perbedaan kualitas dalam berpikir pada individu dewasa yang matang. Beberapa di antaranya bekerja dalam tradisi psikometri, menyatakan bahwa pengetahuan yang diakumulasi berubah dengan cara kecerdasan cara beroperasi. Nah, di sini tuh dibagi dua, ada peran dan keahlian, serta pikiran integratif. Nah, peran dan keahlian adalah kemajuan dalam keahlian berlanjut, setidaknya melalui pertengahan masa dewasa dan berhubungan dengan kemandirian kecerdasan umum, serta penurunan lain dalam proses pembentukan informasi pada otak. Nah, sedangkan di pikiran integratif, ada kemajuan dalam keahlian berlanjut setidaknya melalui pertengahan masa dewasa dan berhubungan dengan kemandirian kecerdasan umum serta penurunan lain dalam proses pembentukan informasi pada otak. Boleh di next, Put. Nah, di kreativitas ini juga dibagi menjadi dua, ada karakteristik individu yang kreatif, ada kreativitas dan usia. Nah, karakteristik individu yang kreatif itu kreativitas yang berkembang dalam konteks sosial dan tidak selalu dalam lingkungan pengasuhan. Sedangkan kreativitas dan usia ini, individu yang berada di dekade terakhir karir kreativitasnya, terutama menghasilkan hanya sekitar separuh dari rentang usia 30-an mereka atau awal 40-an, meskipun kadang terjadi di awal 20-an. Boleh di next. Lalu ada pekerjaan dan pendidikan. Nah, di sini tuh ada beberapa sub-sub kayak kerja versus pensiun dini. Nah, di usia dewasa awal itu ada individu yang kerja hingga tua gitu, dan ada yang pengen pensiun dini gitu. Jadi mengejar karirnya itu di masa-masa mudanya, masa-masa muda mengejar karir. Ketika dewasa awal merasa cukup lalu memutuskan untuk pensiun dini. Nah, sedangkan bedanya dengan yang kerja itu dia bisa jadi cinta akan pekerjaannya sehingga memutuskan pensiunnya itu di masa tua. Lalu ada kerja dan perkembangan kognitif. Ini tuh individu mungkin melanjutkan pekerjaannya untuk memelihara kondisi fisik dan kesehatan mental serta peran personal dan sosial mereka, atau hanya karena menikmati stimulasi kerja dan alasan mereka berubah setiap saat. Jadi individu yang di fase ini tuh dia tuh udah yang kerja itu sudah menstimulasi dirinya untuk tetap bekerja gitu. Malahan ada beberapa individu yang berhenti bekerja di dewasa awal malah sakit-sakitan dan merasa tidak enak gitu, tidak tahu tujuan hidupnya, serta jadi kebentuk pola berpikir atau kognitifnya. Lalu yang ketiga ada pembelajaran yang matang. Nah, individu dewasa awal itu secara aktif dapat mempengaruhi perkembangan kognitif mereka di masa depan melalui pilihan pekerjaan yang mereka buat. Hal itu secara terus-menerus mencari lebih banyak rangsangan kesempatan untuk memacu ketajaman mental. Ini tuh dikemukakan oleh Apollio dan Sosik di tahun 99. Boleh di next. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lalu kita akan menampilkan video yang akan lebih menjelaskan tentang perkembangan fisik dan kognisi di dewasa awal.
jalan-jalan yuk. Kemana? Ke itu loh, yang ke tempat kita kemarin jalan-jalan. Kemana? Emang kita pernah jalan-jalan dari mana sih? Yang itu loh, yang ada biang lalanya. Biang lala? Iya, biang lala. Bukan Dufan, itu apa namanya? Apa sih, Kak? Yang ada apaan? Yang ada makanan Jepangnya itu loh. Jepang, sushi. Bukan, yang di mall itu. Di mall apa sih, Dek? Arion. Bukan Arion. Apa sih namanya? Aeon. Nah, iya, Aeon. Na 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 na. I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me. Aku kan selalu siap penuh energi hadapi dunia yang lamaku nanti. I'm free, I'm free like a bird and no one can tell me. Terangkanlah hati yang mengeluh saat hilang arah. Jangan berakhir, ku ingin sebentar lagi, 1 jam saja. Izinkan aku merasa rasa itu pernah ada. Izinkan aku merasa rasa itu pernah ada.
Nah, tadi video telah ditayangkan yang lebih menjelaskan tentang perkembangan dewasa tengah. Lalu buat teman-teman yang ingin bertanya atau yang ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis di e-learning saja. Sekian presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.